Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kalian semua. Dalam video ini dan beberapa video ke depan, kita akan nge-review tentang beberapa brand untuk model miniatur 1:72. Yang menurut saya video ini adalah video yang penting ketika kalian ingin membeli atau punya koleksi pribadi dan kebingungan mau pilih brand apa aja yang ada di market atau toko-toko. Karena jelas saja ada banyak banget brand di luar sana dengan berbagai macam harga, yang rendah, yang tinggi. Tapi untuk video ini kita akan mereview brand Easy Model dan miniaturnya adalah Cafe 2. Untuk kalian pecinta tank mungkin udah tahu ini tank apa, jadi saya nggak akan ngejelasin sejarahnya dan video ini lebih ngefokusin kepada kualitas barang tersebut. Pertama-tama saya mau bilang kalau diecast ini sebenarnya mempunyai dua varian produksi. Varian produksi tersebut adalah model 1939 atau yang saya punya sekarang, dan satu lagi yaitu yang turret khas untuk Cafe 2 yang pastinya kalian udah tahu. Dan varian produksi serta camo ini bisa dipilih di tempat yang saya beli, linknya bisa kalian temukan di deskripsi video ini. Tapi untuk sekarang kita akan mereview model yang nomor 36281. Kedua, kisaran harganya adalah 343.000, bisa kalian temukan di AliExpress. Harganya termasuk tinggi, tapi lumayan fleksibel untuk memilih variasinya, dan stoknya yang sepertinya dijamin ada untuk varian yang kalian pengenin. Tentu saja ada penjual di toko lainnya yang lebih murah, tapi mereka rata-rata nggak ngasih pilihan untuk variasinya tersebut. Jadi kalau misal kalian ngincer yang spesifik bakalan rada susah di toko yang menjualnya murah. Dan juga mohon diingat kalau ini barangnya datang dari luar negeri, yang artinya harga ini bukanlah harga akhirnya karena akan terkena pajak impor. Jadi kalau kalian berminat silahkan coba dihitung-hitung dulu. Oh ya, seperti produk dari brand Easy Model lainnya, dia mempunyai khas boxnya bisa jadi display case, jadi memberikan opsi untuk kalian kalau misalnya nggak pengen beli display case tambahan atau diorama untuk tanknya. Ketiga, build quality. Dari bawah hull sampai atas turret bisa dibilang bagus, sama seperti Cafe 1 pada video sebelumnya. Semua sisi hull dan turretnya terbuat dari plastik, tapi untuk yang ini terasa sekali nggak ada sisi yang tebal untuk plastiknya. Jadi mungkin harus rada hati-hati kalau misal sampai kegencet apapun bisa jadi bengkok atau langsung patah karena semua sisi plastiknya tipis terasanya. Dan ini lumayan ada beratnya karena ada pemberat di dalamnya yang kita bisa lihat lebih jelas nanti. Di depan hullnya kita bisa temuin ada lampu yang terwarnai, dan sayangnya ada viewport di atas sini yang nggak terwarnai atau seenggaknya dibolongin kayak T54 pada video sebelumnya. Tapi seenggaknya detailnya lumayan rapih untuk hatch di depan hullnya ini. Dan ini penyangkutnya bisa dimainin. Lanjut ke belakang hullnya, kita bisa temuin engine decknya yang terwarnai, bahkan ada sedikit weathering juga. Detailnya sepertinya lumayan akurat kayak tank aslinya. Dia nonjol-nonjol semua gini. Lalu sampingnya ada tas-tas aksesoris yang detailnya bagus. Lalu ada penyangkut di dua sisinya yang terwarnai. Ke atas turretnya kita bisa temuin ada viewport yang lagi nggak ada indikasinya sama sekali, bahkan yang di belakangnya juga nggak ada. Kelihatan banget kalau usaha detailingnya dihabisin di gun mantletnya, karena bisa kalian lihat ini detail banget. Walau harusnya sih ini nggak ada garis pada di bawah sini, tapi tetap sih ini cakep kelihatannya. Di sampingnya bisa kita temuin ada tangga-tangga yang satu piece, aneh sih jadinya kelihatannya. Tapi seenggaknya belakangnya ini nggak kalah cakepnya sama depannya karena detail pada baut-bautnya ini rapih semua, dan kelihatannya ada penyangganya yang detail. Ke bawah tanknya kita bisa temuin tracknya terbuat dari karet. Walau detailnya oke, tapi ini bolong-bolongnya nggak rapi. Kelihatannya emang disengajain kalau yang dibolonginnya itu cuma di tempat yang dibutuhin aja, kayak di belakang sini pas di gearnya, dan udah itu doang. Soalnya ini nggak konsisten banget bolong-bolongnya. Tapi untuk roda-rodanya ini beneran dua piece, jadi gerigi tracknya beneran bisa masuk ke dalam gapnya yang bikin kelihatannya ini lebih realistis. Keempat, fitur-fiturnya. Tentu saja turretnya bisa 360 derajat tanpa halangan, dan ini mudah sekali untuk diputar.
Karena turretnya gede, jadi banyak banget tempat yang bisa bikin kita ngemuter turretnya dengan aman tanpa ragu ada aksesoris turretnya yang rusak. Lalu gunnya bisa sedikit elevasi dan depresi. Saya kurang tahu apakah ini sesuai sejarahnya atau enggak. Oh ya, lalu turretnya bisa dicopot. Ngasih kita informasi kalau di dalamnya ada pemberatnya. Kalau dibandingkan dengan standar easy model sih, rasanya ini enteng banget. Jadi kesimpulannya gimana? Brand easy model untuk model KV2 ini jelas banget usaha detailnya dialihkan kepada turret depannya dan belakangnya karena ada viewport yang terlewatkan begitu saja tanpa indikator sama sekali. Dengan dia juga seenggaknya lumayan niat untuk bagian pewarnaannya, walau ini masuknya sih pewarnaan yang simpel sekali, tapi dengan bentuknya yang unik yaitu yang model 1939 bikin diecast ini berbeda dengan KV2 pada umumnya, dan juga gunnya yang bisa dinaik turunin bikin ini makin mantap kalau misal dijadiin sebagai pajangan. Tapi tentu saja pilihan kembali kepada kalian untuk membeli produk ini atau tidak. Untuk personal opinion, harganya yang lumayan tinggi untuk di toko yang bisa milih variannya bikin diecast ini rada nggak worth dengan detailnya yang menurut saya termasuk simple hitungannya, kayak pewarnaannya, detail di tangga-tangga samping turretnya, viewportnya juga. Tapi mungkin kalau misal kalian yang nggak mikirin varian yang mana yang kalian dapetin, kalau gitu ya bisa ngambil di toko yang harganya murah. Toh pastinya detail kualitasnya kurang lebih sama aja sih. Terima kasih untuk kalian sudah menonton sampai akhir. You are truly the best. Dan sekali lagi, terima kasih.